Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلْيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi keharusan bagi kita untuk senantiasa menguatkan dan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu. Di antaranya adalah nikmat sehat dan umur panjang, sehingga kita masih bisa menjalankan misi utama hidup di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan yang patut kita ucapkan selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dengan bersyukur, insya Allah nikmat yang dikaruniakan kepada kita ini tidak akan dicabut, dan sebaliknya akan terus ditambah oleh Allah dengan nikmat-nikmat lainnya. Selain syukur, wajib juga bagi khatib untuk mengingatkan jamaah dan diri khatib pribadi agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ketakwaan ini bukan hanya dilakukan dalam waktu dan tempat tertentu. Ketakwaan harus kita bawa dalam kondisi dan situasi apapun dan dimanapun kita berada. Rasulullah telah mengingatkan dalam hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulqin hasan. Artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya hal itu dapat menghapusnya. Bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai sarana meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita bisa melihat umat Islam memiliki semangat yang tinggi untuk membangun masjid. Berbagai macam upaya dilakukan umat Islam untuk membangun masjid. Di antaranya dengan cara iuran, penggalangan dana, ataupun ada pihak yang siap menanggung dana, baik perorangan maupun komunitas tertentu. Terkait dengan pembangunan masjid, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bahwa ketakwaan harus menjadi dasar niat utamanya. La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin. Artinya, sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama lebih berhak engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang gemar membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri.
Quran Surat At-Taubah ayat 108. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa peningkatan ketakwaan harus menjadi dasar awal dalam membangun sebuah masjid. Jangan sampai mendirikan masjid dengan niat dan motif lain, seperti untuk bermegah-megahan, berebut pengaruh di masyarakat, kepentingan politik praktis, dan juga sentimen pemahaman agama. Membangun sebuah masjid harus memperhatikan aturan-aturan hukum fikih Islam, aturan negara, dan juga aturan dan norma sosial kemasyarakatan agar keberadaan masjid tidak malah menjadi sumber konflik dan perpecahan. Hal ini telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Artinya, di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, menyebabkan kekufuran, memecah belah di antara orang-orang mukmin, dan menunggu kedatangan orang-orang yang sebelumnya telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan. Allah bersaksi bahwa sesungguhnya mereka itu benar-benar pendusta dalam sumpahnya. Quran Surat At-Taubah ayat 107. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Membangun dan memfungsikan masjid harus sesuai dengan makna kata masjid itu sendiri yang berasal dari bahasa Arab yakni sajadah dengan makna sujud. Sujud sendiri memiliki makna patuh dan tunduk, sehingga keberadaan masjid harus menjadi sarana tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, digunakan untuk kepentingan yang menunjukkan ketidakpatuhan, keangkuhan, dan pemenuhan pengaruh dan kekuasaan. Keberadaan masjid juga sangat mulia sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sampai-sampai dalam Al-Quran, kata masjid disandingkan dengan kata Allah. Sehingga kita sering mendengar istilah bahwa masjid merupakan rumah Allah. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Artinya, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah menyembah apapun bersamaan dengan menyembah Allah. Rasulullah juga bersabda dalam syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim, qauluhu ahabbul biladi illallahi masajiduha li'annaha buyutut ta'ati wa asasuha ala taqwa. Artinya, Nabi bersabda, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid merupakan tempat ketaatan dan didirikan atas dasar ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaan muncul, bagaimana dengan kondisi masjid saat ini? Apakah keberadaan masjid sesuai dengan fungsinya? Apakah masjid sudah mampu meningkatkan ketakwaan umat Islam di sekitarnya? Ataukah sebaliknya, keberadaan masjid sudah mulai tereduksi oleh kepentingan-kepentingan dunia? Terlepas dari pertanyaan introspektif tersebut, kita sebagai umat Islam harus bisa menata dan memperbaiki niat kembali dalam membangun, merawat, menjaga, dan memfungsikan masjid di sekitar kita. Di antara yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga kebersamaan unsur-unsur yang ada di masjid, seperti ketakmiran dan jamaah dalam memakmurkan masjid. Hindari sikap egois dan merasa paling berkuasa serta berjasa atas keberadaan masjid. Semua elemen masjid harus proaktif memperebutkan amal kebaikan untuk kemakmuran masjid, bukan memperebutkan pengaruh dalam masjid. Masjid juga harus menjadi tempat yang menyejukkan bagi jamaah untuk beribadah, bukan hanya ibadah mahdoh seperti sholat dan sebagainya,
namun juga ibadah-ibadah sosial kemasyarakatan bisa dilakukan di masjid dengan melibatkan masyarakat untuk proaktif di dalamnya. Kenyamanan dan kesejukan masjid juga tidak boleh dirusak dengan kepentingan politik praktis, yakni menjadikan masjid sebagai sarana kampanye politik dengan dukung-mendukung partai kandidat, saling menjatuhkan dan menjelekkan orang lain, serta menyebarkan politik identitas atas nama agama. Politik yang harus dipegang di masjid adalah politik keumatan, politik kebersamaan, politik persatuan untuk mewujudkan keadilan sosial, memberantas korupsi, dan memerangi ekstremisme dan terorisme. Selanjutnya, kesejukan dan kenyamanan masjid juga bisa terus dipertahankan dengan mengedepankan dan menjalankan amaliyah ibadah yang moderat. Jamaah harus diajak untuk beragama secara moderat dengan tidak berlebihan dan menghindari sikap bahwa ibadah yang dilakukannya lah yang akan diterima Allah, sementara ibadah yang tidak sesuai dengan caranya ditolak oleh Allah. Dalam menjaga masjid, ketakmiran dan jamaah bisa menggunakan kaidah al-muhafadatu alal qadimis shalih wal ahdu bil jadidil aslah, yakni melakukan inovasi-inovasi dan mengambil hal baru yang baik untuk kemakmuran masjid dan mempertahankan amaliyah serta tradisi lama yang baik untuk kedamaian dan kesejukan masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita semua memiliki masjid ideal yang bisa menjadi sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan mampu memberi manfaat dan kemaslahatan bagi umat dan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.